Ya pemirsa, masih bersama kami di Fokus Dialog bersama saya Vida Mulia dan masih bersama narasumber kami dari Satpol PP, Bapak Akip dan Bapak Agus. Dan untuk pertanyaan yang terakhir tadi, dalam setahun itu ada berapa laporan terkait dengan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat ini, Pak Agus? Permasalahan pengaduan termasuk temuan yang ada di lapangan ya. Untuk tahun 2002 ini ada kurang lebih 654 kasus ya. Nah, itu 654 kasus itu terdiri dari 10 ruang lingkup tadi ya. Ada yang terkait masalah timbunan, orang ODJK, penyandang masalah sosial, kemudian masalah asusila, kemudian masalah pedagang kaki lima, masalah timbunan, dan banyak lagi. Ada 10 item tadi. Dan sanksinya? Ya, ada sanksinya, Pak? Ada. Sanksi ini tentunya kita juga melihat besar kecilnya permasalahan yang ada. Karena ini ada bermacam-macam ya klasifikasi ataupun kategori terkait permasalahan yang kita tangani. Ada yang kita panggil yang bersangkutan, berikan edukasi, berikan sosialisasi. Istilahnya hanya teguran. Satu, ada kedua, ada ketiga. Tadi berdasarkan tingkatan tadi. Kemudian ada juga yang kita minta untuk membuat surat pernyataan. Misalkan yang bersangkutan melanggar aturan, pertama kita tegur, masih juga membandel, katakanlah seperti itu ya. Sampai kali kita buatkan surat peringatan, teguran, kemudian surat pernyataan untuk tidak mengulangi lagi. Kalau masalah perizinan ya kita arahkan untuk segera mengurus izinnya, kita kasih jeda waktunya, kesanggupan dia. Kemudian ada juga yang kita tipi ringan, tindak pidana ringan. Di tahun ini ada 17 kasus yang tidak kita tipi ringan, terutama menyangkut tindak asusila. Ya. Dan untuk Bapak Akip, ini bagaimana seharusnya pelayanan dan mewujudkan ketertiban umum oleh seluruh masyarakat ini, Pak? Ya, itu tadi seperti yang Pak Agus bilang tadi, Pak Kabit bilang tadi, bahwa 2022 saja sudah 600 lebih pelayanan pengaduan yang jadi kita layani. Belum ditambah dengan yang kita patrolinya, yang kita memantau sendirinya. Belum, itu ribuan. Jadi pelayanan kita itu, saya pikir, saya sebagai Kasatpol PP, saya ingin mengatakan saya bangga dan bahagia mempunyai kesigapan dan kesiapan anggota yang sedemikian bersemangat, dedikasi untuk menegakkan peraturan yang ada, terutama peraturan daerah dan peraturan wali kota. Dan tentu bukan untuk menegakkan peraturan itu sendiri, ujungnya adalah untuk ketertiban dan kenyamanan masyarakat. Nah, saya bangga dan bahagia walaupun saya baru memasuki bulan keempat atau kelima lah di Satpol PP. Iya. Itu menurut saya kerja yang sudah luar biasa yang dilakukan oleh seluruh personil Satpol PP, baik secara pelayanan administrasi maupun pelayanan langsung teknis di lapangan. Ya, ada pesan khusus nggak dari wali kota atau sekda untuk menunjuk Pak Akip ini sebagai kepala Satpol PP, Pak? Ya, perlu diketahui bahwa saya sebelumnya diamanahkan oleh Ibu Wali Kota, Pak Sekda, untuk menahodai Dinas Perkim, ya. Dinas Perkim yang memang tugas tanggung jawab juga lumayan berat di Tanjung Pinang, menyangkut pemakaman, pertamanan dan lain-lain itu. Nah, kemudian tentu Ibu Wali Kota dengan Pak Sekda memang memanggil secara khusus sebulan sebelum saya dilantik untuk menjadi Kasatpol PP. Tentu ada pesan-pesan. Salah satu pesannya adalah untuk yang tadi itu, artinya sesuatu yang memang belum tertib, bukan artinya supaya dapat segera ditertibkan.
Dan salah satunya adalah menertibkan bangunan reklame yang selama ini tanpa izin dan sebagian sudah kita tertibkan. Insya Allah ke depan kita akan terus melakukan penertiban itu seiring tidak berjalannya teman-teman, rekan-rekan pengusaha untuk mengurus perizinannya. Ada limitnya juga nanti ke depan akan kita tertibkan. Nah, pesan khusus yang berikutnya tentu untuk membenahi secara internal lah Satpol PP, terutama memberi pelayanan bahwa sekarang Satpol PP itu harus humanis dan yang lebih mendekatkan kepada citra budaya Melayu. Seperti itu. Itu dan pesan-pesan lain itu khusus untuk saya pribadi. Yang akan saya terapkan dalam menakodai memimpin Satpol PP ke depan. Saya yakin akan semakin lebih baik. Ya. Harapan. Dengan harapan seluruh OPD terkait seperti saya bilang tadi itu memberikan dukungan nyatanya, realnya. Nah, kalau masyarakat juga memberi dukungan nyatanya, apa dukungan nyatanya? Ya, tertib. Tertibnya apa? Kalau memang harus memiliki izin, ya miliki izinnya. Kalau memang tempat itu dilarang beraktivitas, ya jangan dibuat. Nah, setelah itu tertib, begitu juga kalau anak-anak sekolah tidak boleh berkeliaran. Masa ada anak sekolah sampai nongkrong di makam? Kan kita ciduk juga kemarin itu. Tapi itu tingkat SRTA gitu. Nah, cuma SRTA itu kan kita harus berkoordinasi lagi dengan pemerintah provinsi, terutama dinas pendidikan provinsi. Karena itu sudah kewenangan provinsi. Tapi ada gitu. Nah, itulah mudah-mudahan ke depan semua pihak menyadari, menyokong dan mendukung apa yang menjadi tugas pokok, fungsi dan kewenangan Satpol PP Kota Tanjung Pinang sesuai dengan peraturan, perundangan dan perwako yang ada, terutama Perda tentang SOTK Satpol PP. Saya pikir itu. Aku yakin masyarakat Tanjung Pinang masyarakat yang pluralis, yang beragama semua, dan sudah bisa hidup berdampingan. Masa tidak bisa hidup tertib dan damai? Raja Sultan Mahmud Riyad Shah lebih mundur lagi ke belakang, Sultan Sulaiman Bahadur Shah sudah memulai itu pada tahun 1673. Dan kita harus berbangga mempunyai 3 pahlawan nasional, dan ini harus menjadi teladan kita. Sultan Mahmud Riyad Shah, sultan yang hebat, yang di Pertuan Besar Kerajaan Riau Johor Pangandalinga, lalu ada Raja Haji Fisabilillah yang di Pertuan Muda, lalu ada Raja Ali Haji yang menjadi bapak budaya, bapak bahasa Indonesia. Ini teladan kita. Jangan kita rusak citra kita punya pahlawan 3 ini. Karena itu mari kita menjadi orang terdepan, menjadi orang pelopor untuk hidup tertib dan damai, tentram. Harapan untuk Satpol PP ke depannya, Satpol PP sendiri. Ya, tentu yang sudah melakukan tugas dengan baik mesti kita beri apresiasi. Antara lain tentu segala urusan administrasinya untuk menyesuaikan kepangkatan dan lain tentu tidak akan dipersulit. Bahkan itu terus dievaluasi untuk mungkin kalau yang ada yang perlu diberi penghargaan, kita beri penghargaan. Dalam pegawai itu kan ada ketentuan, bisa naik pangkat lebih cepat kalau dia memang memenuhi kriteria untuk berprestasi. Tentu dengan keputusan wali kota. Dan saya pernah mengalami itu. Jadi dapat keputusan dari wali kota, misalnya pegawai yang berprestasi luar biasa. Nah, begitu juga yang selama ini mungkin ada yang belum tertib, belum melaksanakan tugas dengan baik, kita berharap karena di internal juga ada sanksinya, ada hukuman-hukumannya. Karena itu mudah-mudahan ke depan Satpol PP tidak ada lagi yang menjalankan sanksi. Bukan berarti tidak diterapkan, tetapi sudah baik semuanya. Saya pikir itu. Iya. Dari Pak Agus sendiri, gimana harapannya Pak untuk Satpol PP ke depannya Pak? Baik, terima kasih. Seperti apa yang disampaikan oleh Pak Kasat tadi, kita memang kekurangan personel ya, terutama terkait masalah keanggotaan PPNS. Kami hanya ada 6. Kalau dilihat dari cakupan penanganan permasalahan penyidikan dan penuntutan itu memang tidak sebanding. Tapi harapan kami dengan tersedianya ataupun SDM yang ada, kami mengharapkan itu tidak menjadi halangan ya, bagi semua personil anggota Satpol PP dalam menangani persoalan-persoalan
terutama menyangkut masalah Tribun Tamas yang ada di masyarakat. Insya Allah kalau kita bekerja dengan humanis, ya, secara profesional, mengedepankan ya, budaya-budaya kita, ya, insya Allah semuanya itu akan bisa diselesaikan. Iya. Mungkin bisa saya tambahkan? Iya, silakan Pak. Tentu dukungan maksimal sangat kita harapkan dari anggota Dewan kita yang terhormat, untuk dapat begitu juga dengan Ketua TAPD dalam hal ini Pak Sekda kita, untuk ke depan dapat menunjang dan menyokong secara penuh sebagaimana Satpol PP itu memang menjadi urusan wajib bagi pemerintah daerah, baik pemerintah kota, kabupaten maupun provinsi. Mudah-mudahan ke depan artinya penganggaran di Satpol PP itu dapat secara proporsi sesuai dengan keperluan dan tuntutan masyarakat dan keberadaan kota Tanjung Pinang itu sendiri. Aku yakin bahwa TAPD maupun anggota DPRD sangat mendukung dan menyokong keberadaan Satpol PP Kota Tanjung. Dan saya yakin pula semua warga Kota Tanjung dari berbagai pekerjaan lapisan masyarakat akan bersama Satpol PP untuk mewujudkan Tanjung Pinang sebagai kota gurindam, negeri pantun yang ramah investasi untuk menumbuh kembangkan kebaikan kehidupan dan prospek ekonomi. Oke. Ya, dan pemirsa, demikianlah fokus dialog kita pada hari ini. Terima kasih untuk narasumber kita yang telah hadir bersama kami di studio kami, Bapak Abdul Qadir. Astagfirullahaladzim. Abdul Qadir Ibrahim. Tak usah sebut detail buat Bapak. Kasatpol PP. Astagfirullahaladzim, Pak. Personalnya wajahnya gitu. Grogi bidang wawancara Kasatpol PP. Buka dulu cincin akik sana ya. Oh iya. Dr. Andes Abdul Qadir Ibrahim MT. Hai, udah oke. Ya, dan saudara, demikian fokus. Ya, dan saudara, demikianlah fokus dialog kita pada hari ini, dan terima kasih kepada narasumber kita dari Satpol PP Kota Tanjung Pinang, Bapak Dr. Andes Abdul Qadir Ibrahim MT, Kasatpol PP Kota Tanjung Pinang. Terima kasih Bapak telah hadir bersama kami. Ya, Bapak Agus Haryono, Kabid PPUD Satpol PP Kota Tanjung Pinang. Terima kasih Bapak. Dan pemirsa, terima kasih telah setia bersama kami di fokus dialog pada hari ini. Saya Vida Mulia beserta kru yang bertugas. Terima kasih, undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.